Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 222 penjahat peninggalan budaya. Oh, pukul seseorang. Olsu duduk di tanah, memegangi pinggangnya dan berteriak dengan keras melihat Lin Yu hendak lari. Dia merangkak dan merobek pakaian Lin Yu. Dengan desisan, dia menarik pakaian Lin Yu. Mulut. Bukankah itu hadiahi kamu? Lin Yu menendang dadanya lagi, menendangnya ke seluruh langit, lalu melepas jaketnya, membungkus pedang, dan dengan cepat berlari keluar dari gang kecil. Nak, jangan biarkan aku menangkapmu. Su tua memarahi di belakangnya. Dia bangkit dan menepuk-nepuk kotoran di tubuhnya. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia mengambil kartu kecil di tanah. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah kartu kamar Lin Yu untuk menginap di hotel. Brengsek, biarkan aku melihat kemana kamu pergi. Su tua memarahi dengan getir, lalu mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Kepala Biro Keamanan Umum Distrik Xicheng. Hei, Olsu, apakah ada informasi seperti itu lagi kali ini? Pria di ujung telepon itu baik padanya. Liu Ju, kali ini ikan besar. Aku tidak membiarkan siapapun keluar. Sudah kubilang dulu. Su tua buru-buru menjawab. Ikan besar, seberapa besar? Liu Ju di ujung telepon tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, dan dia khawatir tentang bagaimana memanjat lagi akhir-akhir ini. Menjual barang perunggu bukanlah kejahatan besar. Dan itu jenis harta nasional. Saat Olsu berbicara, dia merasa sangat bahagia. Jika kamu tidak membuatku merasa lebih baik, aku tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Apakah beritanya bisa dipercaya? Liu Ju menamparkan meja, sangat bersemangat, peninggalan budaya kelas harta nasional. Jika ini ditemukan sendiri, itu akan menjadi penghargaan besar. Hari-hari ketika dia menyebutkan Kementerian Keamanan Publik sudah dekat. Andal, dapat diandalkan, anak ini baru saja melarikan diri dariku. Kata Olsu dengan marah, sambil memegangi dadanya yang sakit. Katakan padaku di mana orang-orang itu, aku akan membawa mereka untuk menangkap mereka. Liu Ju tidak sabar untuk mengatakannya. Tidak masalah. Saya akan mengirimkan informasi ke ponsel Anda, tetapi Liu Ju, informasi penting seperti itu, uang. Olsu menjilat bibirnya hehe. Bahkan, selain menghasilkan uang dengan membantu bangsawan menjual peninggalan budaya di hari kerja, ia juga memberikan informasi kepada orang-orang di Biro Keamanan Umum untuk mendapatkan bonus tambahan. Jangan khawatir, kapan aku main-main denganmu? Selama kita menangkap orang, uang akan baik-baik saja. Liu Ju menepuk dadanya dan meyakinkannya. Oke, saya akan mengirimkan alamat anak ini. Su tua menutup telepon, mengambil gambar kartu kamarnya dan mengirimkannya ke Liu Ju. Merasa tidak nyaman, meskipun bonus ini mirip dengan Chun Junjian nilai dari tidak ada bandingannya, tetapi Lin Yu tidak bisa mendapatkannya jika dia tidak bisa mendapatkannya. Jika ketahuan kali ini, diperkirakan Lin Yu harus jongkok di penjara seumur hidupnya. Bagaimanapun, dia bisa dihukum selama beberapa tahun karena menjual kembali peninggalan budaya perunggu kelas 3 atau 4, apalagi harta nasional semacam itu. Setelah menerima informasi dari Olsu, Liu Ju segera meminta kapten dari Brigade Polisi Kriminal untuk memanggil tenaga dan memintanya untuk melengkapi semua orang dengan senjata dan pelindung tubuh. Kemudian dia turun dan berganti menjadi pelindung tubuh sendiri. Liu Ju telah menangani kasus-kasus seperti itu sebelumnya, mengetahui bahwa pedagang dan perampok makam yang menjual harta nasional adalah orang-orang yang putus asa dan memiliki senjata di tangan mereka, jadi Anda harus berhati-hati. Setelah personel dipanggil, 7 atau 8 mobil polisi langsung menuju ke hotel tempat Lin Yu menginap. Lin Yu kembali ke hotel dengan pedang di sakunya, dan menemukan bahwa kartu kamar hilang.
Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa pakaiannya dipotong oleh Sutua. Dia tahu bahwa sebagian besar di jalan mereka jatuh, jadi dia harus turun untuk menebusnya. Ambil satu. Setelah kembali ke kamar, dia dengan hati-hati membungkus pedang di pakaiannya dan ingin menyembunyikannya di dalam kopernya, tetapi ketika dia tidak memikirkannya, dia keluar untuk membeli lakban dan menempelkan pedang di bawah tempat tidur. Saya berencana untuk mengambilnya ketika saya pergi. Jingle bell. Pada saat ini, ponselnya berdering, dan melihat bahwa itu adalah milik Chu Yunxi, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangkatnya, dan berkata dalam suasana hati yang buruk, "Tuan Muda Chu, apa yang kamu lakukan? Kamu di mana?" Chu Yunxi di ujung telepon juga sedikit tidak sabar, dia merasa sangat kesal ketika berpikir untuk menjemput Lin Yu secara langsung. Sial, orang lain selalu melayaninya, dan sekarang dia harus meninggalkan urusan perusahaan untuk melayani Lin Yu. "Bagaimana dengan hotelnya?" kata Lin Yu. "Ayahku memintaku untuk menjemputmu makan di rumahku. Aku akan lewat sekarang, dan kamu akan turun dan menungguku dalam 10 menit. Kata Chu Yunxi dengan beberapa perintah, lalu menutup telepon. Tunggu mau. Lin Yu membuang telepon dengan marah, jadi dia tidak repot-repot mendengarkan instruksinya. Setelah lebih dari 10 menit, Chu Yunxi pergi ke hotel tempat Lin Yu berada, melihat tidak ada orang di pintu, dia mengutuk dengan marah, lalu memanggil Lin Yu dan mendengar Lin Yuzi di ujung telepon. Menguap, paru-parunya akan meledak. "Pegang erat-erat, aku tidak akan melakukan apa-apa tentang anak perusahaan lama dan datang menjemputmu." Chu Yunxi memarahi dengan marah, dan kemudian menutup telepon. Saat ini, 7 atau 8 mobil polisi dengan lampu polisi yang berkelap-kelip menyerbu dari perempatan di depan mereka. Ketika mereka tiba, mereka membanting hingga berhenti mendadak, lalu puluhan polisi berperalatan lengkap turun. Belasan orang tersebar di kedua sisi gerbang. 8 orang dengan cepat berjalan ke pintu belakang hotel, sementara yang lainnya langsung bergegas ke lobi. "Polisi sedang menangani kasus ini, silakan segera pergi untuk personel yang tidak relevan." Setelah Liu Ju keluar dari mobil, melihat Chu Yunxi di sini, dia mengerutkan kening dan menghela nafas. Chu Yunxi tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa yang akan ditangkap ini? Untuk pertempuran besar seperti itu, pelindung tubuh dan senjata semuanya cocok. Dia melihat ke aula, dan melihat bahwa Lin Yu belum keluar, dia tidak bisa menahan sedikit kesal. Sial, bajingan ini, apakah dia sengaja memperbaiki dirinya sendiri? "Apa kamu tuli?" kataku. "Polisi sedang menangani kasus ini. Orang yang tidak ada hubungannya tolong segera pergi." Melihat Chu Yunxi tidak memindahkan punggungnya, Liu Ju segera meraung keras. Chu Yunxi berbalik dan melirik Liu Ju, mengerutkan kening, agak tidak senang. "Chu, Tuan Muda Chu." Liu Ju melihat dengan jelas bahwa punggung Chu Yunxi lembut, dan dia hampir berlutut di tanah. Wajahnya pucat dan berkeringat deras. Dia buru-buru berkata, "Chu, Tuan Chu, saya tidak tahu itu kamu." Tersinggung. Bagaimana mungkin seseorang dalam organisasi seperti dia tidak mengenal keluarga Chu, dan yang paling terkenal di antara generasi muda dari keluarga besar dan keluarga adalah Chu Yunxi. Karena dia seorang pebisnis, dia perlu menunjukkan wajahnya di media dari waktu ke waktu. Mungkin dia adalah pebisnis yang sukses di mata orang biasa, tetapi semua orang di sistem tahu latar belakang keluarga Chu Yunxi. "Kamu adalah..." Chu Yunxi melirik Liu Ju dan sepertinya tidak mengenalnya. "Ao, Tuan Chu, saya adalah direktur cabang Sicheng, dan nama saya Liu Menghui." Liu Menghui membungkuk dan berkata dengan ramah, "Saya dulu bekerja di bawah paman dan wakil menteri Anda Yao. Pada saat itu saya masih seorang direktur kecil." Dia belum bergabung dengan Kementerian Keamanan Publik. Bagaimana kabar orang tuanya hari ini? "Tidak buruk." Chu Yunxi mengangguk, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu,
Siapa yang kamu coba tangkap? Pelanggar berulang yang menjual peninggalan budaya. Liu Menghui menatap lurus, berpura-pura menjadi pemberani dan tidak takut. Itu juga merupakan peninggalan budaya kelas harta nasional. Karena ini sangat penting, saya secara pribadi memimpin tim di sini. Ini adalah masalah kepentingan nasional, apapun yang terjadi. Betapa harganya, penjahat ini harus dibawa ke pengadilan. Ketika dia mengatakan ini, dia lantang dan tegak, seperti musuh bebuyutan kejahatan. Alasan mengapa dia mengatakan ini di depan Chu Yunxi adalah karena dia sebenarnya ingin mengungkapkan kepada pamannya melalui mulut Chu Yunxi, secara sengaja atau tidak sengaja, bahwa ketika kasus ini selesai, dia mungkin dapat merujuknya langsung ke Kementerian Keamanan Publik. Terima kasih. Chu Yunxi mengangguk, ekspresinya menjadi bermartabat. Bahkan jika seseorang berani menjual peninggalan budaya tingkat harta nasional secara pribadi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ngomong-ngomong, Shao Chu, kamu di sini. Liu Menghui bertanya sambil tersenyum. Angkat seseorang, jawab Chu Yunxi, aku akan keluar sebentar. Bukankah aku berdiri di sini mempengaruhi kasusmu? Tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Liu Menghui buru-buru melambaikan tangannya, tersenyum di seluruh wajahnya. Orang yang bisa dijemput oleh Tuan Muda Chu secara pribadi jelas bukan orang biasa. Haha. Chu Yunxi tersenyum dan tidak tertawa, dan mengutuk dalam hati, sial. Ngomong-ngomong, setelah sekelompok polisi yang bergegas ke lobi menjelaskan niat mereka ke meja depan, mereka memanggil seorang pelayan dan naik bersama. Setelah sampai di depan pintu kamar Lin Yu, polisi mengedipkan mata kepada pramusaji. Pelayan itu buru-buru mengetuk pintu, dan berkata dengan manis, "Halo Pak, saya akan bantu ganti handuk dan handuk mandi." Oh, Lin Yu baru saja bangun, tidur dengan linglung, dan menyentuh lehernya untuk membuka pintu secara langsung. Begitu pintu kamar terbuka, sekelompok polisi bergegas dan menekannya dengan erat. Lin Yu menjadi sadar dalam sekejap, dan kemudian segera bereaksi dan menunjuk Su Tua untuk mengkhianatinya. Ketika sekelompok polisi melihat bahwa dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, kemudian mereka mencari secara detail dan menemukan pedang perunggu yang disembunyikan Lin Yu di bawah tempat tidur. Melihat pedang perunggu yang sangat tajam, semua orang terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa benda ini sangat berharga, dan kemudian mereka mengubah wajah mereka dengan gembira. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Sial, anakmu cukup pandai bersembunyi. Kapten detektif itu menendang Lin Yu dan berkata dengan dingin, ambil. Kemudian dia mengangkat interkom dan berkata, Liu Ju, tersangka berhasil ditangkap, dan tersangka berhasil ditangkap. Tuan Muda Chu, tamu Anda belum datang, penjahat kami telah ditangkap, kata Liu Menghui sambil tersenyum. Chu Yunxi mengerutkan kening dan melirik arlojinya, lalu mengutuk Lin Yu beberapa kali. Ding. Ketika lift di lobi berdering, sekelompok polisi segera mengawal Lin Yu keluar dengan borgol. Apakah hanya ada satu orang? Ketika Liu Menghui melihat bahwa hanya ada Lin Yu, dia terkejut sedikit. Anda harus tahu bahwa geng semacam ini biasanya terdiri dari 3-5 orang. Chu Yunxi di samping membuka matanya karena terkejut ketika dia melihat Lin Yu dibawa keluar, dan berkata dengan takjub, Liu Ju, apakah dia yang Anda tangkap? Apakah Anda yakin Anda menangkapnya dengan benar? Tidak, dia adalah penampilan yang sama yang dijelaskan oleh agen intelijen. Siapa namanya, dia? He Jiarong. Liu Menghui berkata dengan cepat. Ya, benar, He Jiarong, dia adalah He Jiarong. Chu Yunxi tidak bisa menahan tawa, bajingan ini ditangkap, benar-benar bahagia. Liu Menghui terkejut ketika dia mendengar ini, dan buru-buru bertanya, apakah kamu kenal dia? Ya, saya baru saja datang menjemputnya untuk makan malam. Chu Yunxi berkata dengan gembira. Saya tidak menyangka dia akan menjual kembali peninggalan budaya.
Apa? Liu Menghui tiba-tiba gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Dengan gemetar, dia. Apakah dia tamu terhormatmu? Apa tamu terhormat? Tamu terhormat, ayah saya harus memintanya pergi ke rumah untuk makan. Kata Chu Yun si acuh tak acuh, tidak apa-apa, Anda harus menangkapnya. Faktanya, apa yang dikatakan Chu Yun si adalah kebenaran. Dia ingin Lin Yu menderita untuk menghilangkan kebenciannya, tetapi bagi telinga Liu Menghui, ini jelas merupakan ironi. Tiba-tiba dia gemetar, merasakan punggungnya seperti duri, dan berkata dengan tajam, keluarkan orang-orang. Keluarkan mereka. Hei, jangan, Liu Ju, apa yang kamu lakukan? Chu Yunxi juga cemas, dan segera membujuknya. Liu Menghui berpikir bahwa Chu Yunxi benar-benar kesal. Keringat dingin di dahinya langsung melonjak mengabaikan citranya, dan berteriak tersipu, aku sudah menyuruhmu untuk melepaskan. Lepaskan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.